Apa yang terjadi ketika seorang wanita muda yang pendiam dan tampak polos, kerap diperlakukan buruk, akhirnya mencapai titik puncaknya, dan hasilnya sungguh sebuah plot twist yang menyenangkan. Ialah Rhiannon Lewis, yang diperankan dengan brilian oleh Ella Purnell. Transformasinya menjadi salah satu antihero paling dicintai, benar-benar memukau berpadu dengan humor gelap. Sweet Pea, sebuah mini seri 6 episode yang menyajikan keadilannya sendiri dengan cara yang begitu unik dan tak terduga, membuat kita tidak ingin melewatkan satu detik pun. Rhiannon berada dalam titik tergelap dalam hidupnya. Ia kacau, ayahnya sekarat, dan saudara perempuannya sama sekali tak mempedulikannya, dan sekonyong-konyong kembali kemudian menyerbu, mengambil semua yang tersisa dari warisan sang ayah. Itu adalah dilema hebat yang tak akan mudah untuk dilalui. Tapi Rhiannon tak seculun kelihatannya. Di balik penampilannya yang pendiam, tersembunyi kekuatan yang tajam yang menyeruak karena sering diremehkan. Ketika dunia mendorongnya terlalu jauh, dia melawan balik dengan cara yang memukau. Dipenuhi dengan humor gelap, dialog tajam, dan protagonis yang mumpuni, Sweet Pea menghadirkan kisah liar yang menegangkan dan mengubah cara pandang kita tentang keadilan. Ada sebuah perjalanan yang mengasihkan dalam dunia seorang manusia yang akhirnya menemukan kekuatannya. Rhiannon Lewis mengajak kita mengambil kendali penuh kehidupannya dengan serangkaian aksi yang tak terlupakan. Rhiannon bekerja sebagai asisten eksekutif di sebuah surat kabar lokal. Kehidupannya tak ubah seperti mimpi buruk yang terus berulang. Ia bekerja terlalu keras, namun nyaris tak pernah dihargai. Bosnya, Norman, memperlakukannya tak lebih dari sekedar gantungan mantel. Sementara itu, Jeb, jurnalis kawakan yang so hebat, tampaknya merasa terhibur dengan terus memojokkan dan meremehkan wanita malang ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan asmaranya? Ya, bisa dibilang hampir sama suramnya. Bahkan ia cuma mendapatkan emoji dari cinta satu malamnya Craig. Terasa tidak lebih dari sekedar pengingat akan betapa rendah dirinya dihargai di tempat kerja, dalam hubungan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosok angsa berbulu itik yang menghabiskan seluruh hidupnya seperti bayangan, menyusut, beradaptasi, dan menyembunyikan diri agar tak menarik perhatian. Semuanya demi bertahan dari kerasnya dunia di sekitarnya. Namun ada sisi gelap yang terpendam dalam dirinya. Ia menyimpan daftar mental berisi orang-orang yang ingin ia lenyapkan. Tetapi ia tak pernah benar-benar bisa melakukannya, sampai semuanya terasa terlalu berat dan seseorang mengobarkan sisi buas dari dirinya. Rhiannon mendapatkan mangsa pertamanya. Anehnya kita sebagai penonton terbawa arus dan mendapatkan kelegaan, bahkan merasa puas, karena untuk pertama kalinya wanita itu membebaskan diri dari semua yang menahannya selama ini. Setiap pembunuhan yang ia lakukan membuat Rhiannon menemukan keberanian dan rasa percaya diri yang selama ini tak pernah ia rasakan. Membunuh memberinya kekuatan baru, mendapatkan kendali dan keberadaan yang akhirnya tak bisa diabaikan orang lain. Rhiannon tak lagi sebuah bayangan. Semua orang memperhatikannya. Sweet Pea membawa penonton dalam perjalanan transformasi penuh gairah dan kegilaan, menciptakan protagonis yang tak biasa namun sulit untuk tak didukung. Berdasarkan novel karya C.J. Scuse, Sweet Pea tidak sepenuhnya mengikuti jalan cerita yang telah ada dalam bukunya, sebuah pilihan yang mungkin mengecewakan sebagian penggemar setia. Namun sebagai pondasi untuk kisah baru, penulis Chrissy Ducker, Christy Swain, dan Laura Jane Tunbridge berhasil meracik sesuatu yang segar dan menggoda untuk dihadirkan. Meskipun mudah untuk berempati pada kenyataan bahwa dunia telah memperlakukan Rhiannon dengan buruk, ketiga penulis ini mengambil pendekatan yang jauh lebih dalam. Mereka dengan cermat mengembangkan setiap karakter, menciptakan kompleksitas yang membuat penonton sulit menentukan kemana mereka harus memihak terhadap masing-masing karakter. Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan Sweet Pea. Sweet Pea secara cerdas memainkan skala moral yang terus berubah, membuat penonton bertanya-tanya apakah mereka harusnya setuju atau menentang tindakan Rhiannon.
Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika seorang polisi, Marina, mulai menyatukan potongan-potongan teka-teki. Marina, meski memiliki kemarahan yang sama intensnya, memilih jalan pelampiasan yang berbeda, menciptakan kontras yang menarik antara kedua karakter. Namun di balik kisahnya yang cerdas dan terhubung dengan emosi penonton, upaya serial ini untuk mempertahankan daya tarik tokoh utamanya justru menjadi penghalang. Ada upaya terang-terangan untuk menjaga karakter utama tetap disukai, namun hasilnya justru terasa dipaksakan, menciptakan kesenjangan emosional antara penonton dan perjalanan Rhiannon. Yang lebih ironis, Julia diperankan Nicolecki, pembuli yang sebelumnya kejam, justru muncul sebagai karakter yang lebih menarik. Meskipun secara moral hal ini tumpang tindih, Julia tidak membosankan, sehingga penonton malah cenderung mendukungnya. Serial ini seperti rancu antara menyajikan cerita gelap yang menggigit, namun kadang terasa berusaha terlalu keras tanpa substansi emosional yang benar-benar menggugah. Alur cerita Sweet Pea cenderung terasa konyol dan tidak konsisten. Sebagai seorang resepsionis di sebuah surat kabar, Rhiannon secara kebetulan terlibat dalam penyelidikan pembunuhan yang ia pahami hanya karena ia sendiri yang melakukannya. Namun elemen ini dieksekusi dengan cara yang jauh dari meyakinkan. Tapi secara keseluruhan, Sweet Pea adalah sebuah serial yang menghibur, terasa nano-nano karena mencampur adukan tema psikopat, humor, dan emosi intens yang merasuk ke dalam perasaan para penonton. Bahkan Sweet Pea direncanakan untuk melanjutkan musim keduanya, meski ending di musim pertama ini seperti akhir dari kisah Rhiannon. Bagaimana menurut kalian?